Selasa 23 November tahun 2021, tentu kami sebagai pimpinan redaksi mediagempat.com dan JKTV melakukan special interview dengan Raden Aas Ahmad Gosasi. Ya, kebetulan beliau sendiri baru saja sestijab, dan kini di Basnas komisioner ya Pak ya, setelah diganti posisi Mang Aas sekarang sudah dialih tugaskan barangkali kepada Basnas yang baru, dan saya tidak kenal siapa Pak ketua Basnas yang baru. Saya nggak kenal nih Pak. Siapa namanya Pak? Yang pertama Ketua Basnas yang baru 2021-2026 itu adalah Abdullah Effendi, SPDI ME, Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Fundraising, Pak Cecep Hikmah, ESOS, MSI, Wakil Ketua 2 Bidang Pendisuan dan Pendayagunaan, Raden Haji Hendi Muhyiddin, SPDI, Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Dr. Haji Dian Ruslan Hidayat, MKes. Kemudian yang keempat, Wakil Ketua 4 Bidang SDM, Kesekretariatan dan Umum adalah Haji Aceng Nopal, SAG MSI. Nah, kelima ini, yang empat itu masih sama pimpinan dengan saya gitu. Dan perlu diketahui bahwa Raden Aas adalah sosok pemimpin, sosok ketua Basnas yang dikenal mampu berani, itu prinsip loh. Sehingga boleh dikatakan di lobby increase, ada kemajuan setelah dinafkahkan Pak Aas. Kemudian karena ini sunatullah yang pergantian, yang kebetulan waktu itu diadakan pemilihan ya Pak ya, dan Pak Aas sendiri barangkali memberikan kesempatan kepada yang lebih muda. Nah intinya apa harapan Pak Aas yang betul-betul telah menoreh tinta emas bagaimana Basnas di Garut, kemudian kepada pengganti yang baru yaitu Dr. Abdullah ya, Abdullah Effendi, SAG ya, SPDI ME. Apa harapan Bapak? Harapan saya kepada Wakil Ketua Basnas Masa Kerja 2026 ya tentunya pertama beranjak daripada menata kelola manajemennya di perkantoran, Tata kelola ya perkantoran dengan baik dan aman untuk bekerja. Kedua, strategi untuk pengumpulan, jangan ada kata lelah. Cukup berbuat dosa, tetapi tidak cukup untuk mengumpulkan zakat infak sedekah daripada para mujaki, munfik dan mutasodik. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mendistribusikan khususnya kepada para mustahik. Mustahik itu sesuai dengan asnad. Tentunya yang lebih kreatif adalah bukan saja memberikan salur penyaluran, tetapi mendayagunakan, berikan modal agar berdaya guna. Contohnya program Jetmat, warung zakat. Itu 50 warung zakat itu berhasil. Bahkan ketika adanya pandemi, orang ini alhamdulillah bisa tetap stabil, bisa tetap hidup, bahkan berkembang. Yang keempat ya tentunya kita menyalurkan tentunya kepada hal-hal yang lebih kreatif yang tadi. Kemudian juga adanya mitra dengan pers ya, dengan para wartawan medsos, wartawan cetak dan lain sebagainya, terus dibina. Kemudian juga yang terakhir ya tentunya memberikan laporan secara transparan kepada masyarakat bahwa uang dari zakat ini A, B, C, D-nya meskipun pada dasarnya ada auditor, tetapi masyarakat harus dipublisir hal ini. Jadi yang pasti bahwa betapa vitalnya keberadaan Basnas manakala di Mindis Surabaya. Betul. Jadi tentu Mindis akan baik manakala didukung pertama adanya transparansi, kemudian ada akuntabel, kemudian adanya expert keahliannya. Oke, kalau memang di Mindis bagus, kemudian tata kelola bagus, manakala leadernya itu maaf Pak dalam tanda kutip gagal paham atau dungu gak bakalan jalan gitu. Ini mah oke. Jadi pada intinya seorang pemimpin tidak cukup hanya telangkung bapak sumohon daun, bukan saatnya. Jadi sasaran Pak agar Basnas mampu membuka paradigma baru bahwa Basnas milik umat untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan kelompok. Bapak setuju kan? Setuju. Makanya saya ini dengan 5 yang tadi, dimanapun saya kerja 5. Pertama saya menggadekan komitmen, janji diri. Janji diri. Kedua, integritas. Apakah saya baik atau tidak orang lain meninggal saya. Ketiga, semangat. Harus kerja semangat. Keempat, harus ada inovasi dan
kreativitas. Jangan cuma diam terus gimana caranya supaya adanya kemakmuran. Yang terakhir konsisten. Apapun kita harus. Makanya saya selalu orang luar sekarang dalam bahasa tetap konsisten. Saya mendorong agar Basnas ini besar dan bermanfaat. Oke, jadi kata kuncinya sebagaimana diucapkan Bapak, kata kuncinya inovasi. Khususnya kepada para mustahik. Mustahik itu sesuai dengan asnad. Ya. Tentunya yang lebih kreatif adalah bukan saja memberikan penyaluran, tetapi mendaya gunakan, berikan modal agar berdaya guna. Contohnya program Jetmat, warung zakat. Itu 50 warung zakat itu berhasil. Bahkan ketika adanya pandemi, orang ini alhamdulillah bisa tetap stabil, bisa tetap hidup, bahkan berkembang. Yang keempat ya tentunya kita menyalurkan tentunya kepada hal-hal yang lebih kreatif yang tadi. Kemudian juga adanya mitra dengan pers ya, dengan para wartawan medsos, wartawan cetak dan lain sebagainya, terus dibina. Kemudian juga yang terakhir ya tentunya memberikan laporan secara transparan kepada masyarakat bahwa uang dari zakat ini A, B, C, D-nya meskipun pada dasarnya ada auditor, tetapi masyarakat harus dipublisir hal ini. Jadi yang pasti bahwa betapa vitalnya keberadaan Basnas manakala dimiliki di Surabaya. Betul. Jadi tentu Mindis akan baik manakala didukung pertama adanya transparansi, kemudian ada akuntabel, kemudian adanya expert keahliannya. Oke, kalau memang dimiliki bagus, kemudian tata kelola bagus, manakala leadernya itu maaf Pak dalam tanda kutip gagal paham atau dungu atau kalah jalan gitu. Ini maaf Pak. Oke. Jadi pada intinya seorang pemimpin tidak cukup hanya telangkung bapak sumohon daun, bukan saatnya. Jadi sasaran Pak agar Basnas mampu membuka paradigma baru bahwa Basnas milik umat untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan kelompok. Bapak setuju kan? Setuju. Makanya saya ini dengan 5 yang tadi, dimanapun saya kerja 5. Pertama saya menggadekan komitmen, Janji diri. janji diri. Kedua, integritas. Apakah saya baik atau tidak? Orang lain meninggal saya. Ketiga, semangat. Harus kerja semangat. Keempat, harus ada inovasi dan kreativitas. Jangan cuma diam terus gimana caranya supaya adanya kemakmuran. Yang terakhir konsisten. Apapun kita harus. Makanya saya selalu orang luar sekarang dalam bahasa tetap konsisten. Saya mendorong agar Basnas ini besar dan bermanfaat. Oke, jadi kata kuncinya sebagaimana diucapkan Bapak, kata kuncinya inovasi merupakan keniscayaan. Oke, terima kasih. Ternyata berbincang-bincang dengan Raden Aziz cukup menarik. Dia bukan saja piawai bagaimana lawan bicara bisa terbahak-bahak karena terselip rumor-rumor segar. Dan tentunya Pak As memberikan kritik dan saran, Basnas akan besar dengan catatan transparansi, akuntabel dan tidak alergi terhadap kritik yang membangun. Setuju?